Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Saskia Ulfa Putri dengan NIM 0603-128-2328-053. Pada video kali ini saya akan membahas isu terkait ketimpangan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas proyek UAS pada mata kuliah Teori Ekonomi Makro pada program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Indonesia merupakan negeri kepulauan dengan total lebih dari 17.000 pulau. Tapi tahu nggak sih bahwa setengah dari pertumbuhan perekonomian Indonesia itu berpusat hanya di Pulau Jawa. Nah, hal inilah yang akan kita bahas dalam video berikut ini. Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kini Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dalam hal ketimpangan ekonomi. Ketimpangan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia berlangsung cukup lama. Pulau Jawa yang hanya mencakup 7% dari dataran Indonesia menyumbang 58% produk domestik bruto atau PDB nasional. Sedangkan wilayah lain seperti Kalimantan, Papua, Maluku, dan Sulawesi menyumbang jauh lebih kecil produk domestik bruto meskipun wilayah mereka memiliki sumber daya alam yang melimpah. Lalu, apa penyebab terjadinya ketimpangan tersebut? Pertama, faktor historis dan struktural. Sejak era kolonial, pembangunan difokuskan di Batavia dan Jawa. Setelah kemerdekaan, kebijakan pembangunan nasional pun masih bias di Jawa, terutama di sektor industri dan transportasi. Yang kedua, faktor geografis. Indonesia sebagai negara kepulauan menyebabkan akses transportasi dan logistik sulit dan mahal. Wilayah timur seperti Papua dan Maluku memiliki topografi dan jarak yang menantang bagi pembangunan. Yang ketiga, ketimpangan infrastruktur. Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan internet lebih berkembang di Jawa dan Sumatera. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi daerah yang tertinggal. Dan yang terakhir, keterbatasan kapasitas pemerintah daerah. Tidak semua daerah mampu merancang dan mengeksekusi kebijakan pembangunan secara efektif. Ketergantungan pada dana pusat membuat banyak daerah tidak mandiri secara fiskal. Hal tersebut memiliki dampak yaitu yang pertama, migrasi dan urbanisasi yang berlebih. Penduduk dari luar Pulau Jawa berbondong-bondong ke dalam Pulau Jawa untuk mencari pekerjaan. Maka dari itu terjadi ketidakseimbangan sumber daya manusia di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia. Yang kedua, kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Masyarakat miskin semakin sulit keluar dari lingkaran kemiskinan dikarenakan kurangnya akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Dan yang terakhir, pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan. Jika hanya segelintir kelompok masyarakat yang menikmati pertumbuhan ekonomi, maka daya beli masyarakat secara keseluruhan akan melemah, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.